Selamat datang di Radio Horor Indonesia, tempat di mana cerita-cerita menyeramkan menjadi teman malam gelapmu. Di sini kami menghadirkan kisah-kisah mistis dan tak kasat mata yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Misteri Pasar Bubrah di Gunung Merapi. Di bawah langit malam yang gelap, Gunung Merapi berdiri dengan gagah, menyimpan misteri yang tak pernah habis diceritakan. Salah satu kisah yang terkenal di kalangan pendaki adalah tentang Pasar Bubrah, sebuah tempat terbuka di jalur pendakian menuju puncak. Malam itu, seorang pendaki bernama Raka memutuskan untuk mendaki sendirian, berambisi mencapai puncak sebelum matahari terbit. Saat mencapai Pasar Bubrah, Raka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Suasana di sekitarnya begitu sunyi, hanya terdengar suara angin yang berhembus dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun, perlahan, kabut mulai menyelimuti area itu. Awalnya hanya tipis, tetapi semakin lama semakin pekat, hingga jarak pandangnya terbatas. Di tengah keheningan itu, terdengar suara aneh, suara riuh seperti pasar, dengan orang-orang bercakap, tawa kecil, bahkan dentingan benda logam. Raka bingung. Seingatnya, ia mendaki sendirian, dan tidak ada rombongan lain yang berada di dekatnya. Ia mencoba mencari sumber suara, namun hanya ada kabut dan batu-batu besar yang tersebar di sekitarnya. Dari kejauhan, samar-samar terlihat bayangan seperti rombongan pendaki lain. Mereka berjalan perlahan di antara kabut. Raka merasa lega, mengira bahwa ia akhirnya menemukan teman di tengah kesunyiannya. Namun, saat ia mencoba mendekati, bayangan itu tetap jauh, seperti bergerak menjauh darinya. Hingga akhirnya, mereka menghilang begitu saja, meninggalkan Raka sendirian di tengah kabut yang semakin tebal. Raka mulai merasa tidak nyaman. Ia mengeluarkan kompas untuk memastikan jalur pendakiannya. Tetapi jarum kompas itu berputar tak menentu, seolah-olah kehilangan arah. Ia mencoba mencari tanda-tanda jalur pendakian, namun semuanya terlihat asing. Tidak ada batu penanda, tidak ada jalur yang dikenali, hanya kabut dan bebatuan yang mengelilinginya. Rasa panik perlahan merayapi dirinya. Ia mulai berjalan tanpa arah, berharap menemukan jalur kembali. Namun, semakin ia berjalan, semakin jauh ia merasa tersesat. Suara langkah kakinya terdengar bergema di antara batu-batu besar, tetapi anehnya, suara langkah lain juga terdengar, mengikuti dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Langkah misterius itu terus mengikutinya, semakin mendekat, meskipun ia tidak bisa melihat apapun. Di tengah rasa takut yang semakin besar, ia tiba-tiba melihat bayangan lain di kejauhan. Kali ini, bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti sedang memperhatikannya. Raka merasa bingung dan ketakutan. Ketika ia mencoba mendekati, bayangan itu perlahan memudar, hilang di tengah kabut yang semakin pekat. Kini, Raka benar-benar kehilangan arah. Ia kelelahan dan duduk bersandar pada sebuah batu besar. Suara riuh yang sempat hilang kini terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Ia mendengar suara tawa, percakapan, dan dentingan seperti aktivitas pasar yang sibuk. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan-bayangan samar yang bergerak di sekelilingnya, seperti kerumunan orang yang tidak kasat mata. Malam itu, Raka tidak pernah ditemukan. Keesokan harinya, rombongan pendaki lain yang melintasi Pasar Bubrah tidak menemukan jejaknya sama sekali. Beberapa orang percaya bahwa ia telah tersesat ke dalam dimensi lain, menjadi bagian dari keramaian Pasar Bubrah yang hanya muncul bagi mereka yang kehilangan arah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Gunung Merapi tetap menjadi tempat penuh misteri. Pasar Bubrah terus menjadi pengingat bahwa gunung bukan sekadar tempat pendakian, tetapi juga wilayah yang harus dihormati. Sebab, di sana, batas antara dunia manusia dan dunia lain bisa menjadi sangat tipis.